Video ini dipresentasikan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Etika dan Politik Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Syarif SAG MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Fida Latifatul Widiana. Kali ini saya akan membahas beberapa poin soal yang akan dibahas pada video kali ini. Untuk poin yang pertama, yakni jelaskan pengertian politik etis dan pada segmen apa saja politik etis itu diberlakukan. Politik etis merupakan politik balas budi yang diberikan pihak Belanda untuk kesejahteraan rakyat pribumi. Politik ini lahir karena adanya pengaruh pemikiran dari tokoh Van de Venter dalam tulisannya pada majalah The Child yang berjudul An Rasul, yang berarti kewajiban suci atau hutang budi. Intinya, dalam tulisan tersebut mengkritik pemerintah kolonial dan menyarankan agar dilakukan politik kehormatan atas segala kekayaan yang diberikan oleh Indonesia terhadap Belanda. Hal tersebut kemudian direspon oleh Ratu Wilhelmina I dalam pengangkatannya sebagai Ratu Belanda pada tahun 1898 dengan menyatakan bahwa bangsa Belanda mempunyai hutang moral dan perlu diberikan kesejahteraan bagi Hindia Belanda. Perlu diketahui bahwa terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan politik etis semakin didesak untuk diterapkan, yakni adanya perubahan politik di Belanda yang disebabkan oleh berkuasanya kaum liberal yang menginginkan dilakukan sistem kapitalisme dan ekonomi bebas, serta bersikeras agar adanya peningkatan pada pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, yakni adanya doktrin dari dua golongan yang berbeda, yakni golongan misionaris dan golongan konservatif, di mana keduanya menginginkan Belanda untuk mengangkat derajat pribumi. Untuk segmen dalam politik etis itu ada 3 segmen yang dikenal dengan nama program Trias Van de Venter, yakni terdiri dari irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Irigasi merupakan program pembangunan dan penyempurnaan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyat, terutama pada bidang pertanian, perkebunan, dan infrastruktur umum. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan waduk-waduk besar sebagai penampung air hujan yang kemudian direalisasikan untuk pertanian. Selanjutnya yakni melakukan sanitasi untuk mengurangi penyakit kolera dan pes, serta pembangunan jalan raya dan rel kereta api sebagai akses untuk pengangkutan komoditi hasil pertanian dan perkebunan. Selanjutnya yakni ada edukasi. Edukasi merupakan program peningkatan mutu sumber daya manusia dan pengurangan jumlah buta huruf yang mana nantinya feedbacknya untuk pemerintah Belanda. Maksudnya gini, pendidikan ini dimaksudkan untuk mencari sumber daya manusia yang terdidik untuk dijadikan pekerja dalam birokrasi dengan upah yang minim. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pembangunan sekolah-sekolah Belanda dengan mata pelajaran membaca, menulis, ilmu bumi, berhitung, dan menggambar. Selanjutnya yakni emigrasi dan transmigrasi merupakan program pemerataan penduduk. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pemerataan pada masyarakat Jawa dan Madura. Karena melihat kondisi jumlah perkebunan luas dan kawasan pemukiman sempit, akhirnya dibangunlah pemukiman di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, yang mana dalam wilayah tersebut dibuka perkebunan baru yang membutuhkan tenaga kerja. Untuk poin yang kedua, yakni gambarkan bagaimana pelaksanaan politik etis di bidang pendidikan. Pelaksanaan politik etis di bidang pendidikan ditandai dengan membangun sekolah-sekolah yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda yang ditujukan untuk masyarakat pribumi. Namun, awalnya sekolah dibuka hanya untuk kaum priai atau bangsawan saja. Semenjak dicetuskannya politik etis, sekolah Belanda mulai dibuka untuk seluruh masyarakat Bumi Putra, meskipun pelaksanaannya terjadi tindak diskriminasi. Hal tersebut bisa kita lihat dengan adanya tingkatan sekolah berdasarkan strata sosial. Namun perlu diketahui bahwa tujuan pendidikan ini tidak murni hanya semata-mata untuk memberdayakan pendidikan di tengah masyarakat, melainkan untuk menghasilkan tenaga birokrat untuk dapat direkrut dalam jabatan teknis pemerintah kolonial Belanda dengan upah minim.
Untuk sekolah yang dibangun oleh pemerintah Belanda ini dari jenjang sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.